Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau pada halaman yang ke-267 beliau membuat judul larangan ghulu dan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan ghulu, melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafizahullah mengatakan ghulu artinya melampaui batas. Dikatakan ghala yaghlu ghuluwan jika seseorang melampaui batas dalam ukuran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171, وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din." Iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhkanlah diri kalian dari sikap ghulu, sikap melampaui batas di dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya ghulu dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sikap ghulu, sikap melampaui batas dalam agama, itu yang menjadi sebab hancurnya umat-umat terdahulu. Salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kufur dalam sikap ghulu dalam beragama, baik kepada orang saleh atau orang yang dianggap wali, maupun ghulu kepada kuburan para wali, hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirik akbar. Jadi di antara sebab yang menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, di antaranya adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap manusia, termasuk berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, berlebih-lebihan kepada orang yang dianggap wali, ya, hingga berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Akhirnya mereka meminta kepada penghuni kubur tersebut, berdoa kepada penghuni kubur tersebut, minta-minta di situ, yang ini merupakan perbuatan syirkul akbar. Makanya kita dilarang untuk ghulu, untuk berlebih-lebihan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang
bersikap melampaui batas terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan itra sebagaimana dalam lafaz hadis la tutruni, al-itra artinya melampaui batas dalam memuji, ya, berlebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan ghulu dalam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjung beliau, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengangkat beliau, ya, mengangkat beliau di atas derajat sebagai hamba dan rasulnya, mensejajarkan beliau dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini adalah sikap ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang telah dijelaskan oleh Allah, bahwa beliau adalah abduhu wa rasuluh. Beliau hamba dan rasulnya. Maka kita tidak boleh mendudukkan beliau di atas kedudukan yang lebih dari itu. Beliau abdun, seorang hamba. Kemudian beliau adalah rasul, seorang rasul. Beliau abdullahi wa rasuluhu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan abdun la yu'bad. Beliau seorang hamba, artinya tidak berhak untuk diibadai. Wa rasulun la yukadzab. Dan beliau seorang rasul yang tidak boleh untuk didustakan. Wajib untuk dibenarkan apa yang datang dari beliau. Maka beliau adalah abdullahi wa rasuluh. Tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. Dan ini penyebutan bahawa beliau adalah abdun merupakan kemuliaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada beliau. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut beliau sebagai hamba di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Dan jika kalian merasa ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam surat Al-Isra, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Dalam surat Al-Furqan juga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maka ini merupakan kemuliaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang menisbatkan kepada beliau sebagian dari sifat-sifat ilahiyah, ini merupakan bentuk ghulu, bentuk melampaui batas. Hal tersebut misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau. Memohon dan minta pertolongan kepada beliau padahal beliau sudah meninggal, dengan mengatakan, Ya Rasulullah, aghithni, tolong saya. Wahai Rasulullah, penuhi kebutuhan saya. Atau dengan bertawasul kepada beliau, ya, bijahi nabiyina Muhammadin, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa. Atau tawasul dengan kehormatan dan kedudukan beliau. Demikian pula bersumpah dengan nama beliau, demi Muhammad umpamanya. Maka ini sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, contoh-contoh tadi merupakan ubudiyah kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah, yang ini merupakan perbuatan syirik. Jadi kita hendaknya mendudukkan Nabi SAW sesuai dengan kedudukannya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Beliau abdun, seorang hamba, dan beliau seorang rasul. Dan yang dimaksud dengan itra
ya dalam hak Nabi SAW adalah berlebih-lebihan di dalam memujinya, padahal Nabi SAW melarang perbuatan ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "La tutruni." Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa, putra dari Maryam. Fa innama ana abduhu. Aku hanyalah hambanya, yaitu hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka katakanlah abdullahi wa rasuluhu. Katakanlah hamba dan rasulnya. Jadi itu yang Allah tabaraka wa ta'ala ajarkan kepada kita agar kita memanggil beliau dengan abdullahi wa rasuluhu. Beliau seorang hamba, artinya tidak berhak untuk mendapatkan sifat ilahiyah, dan beliau seorang rasul yang harus dibenarkan, harus diikuti syariatnya. Dengan kata lain, ya, arti dari hadis ini, janganlah kalian memujiku dengan cara yang batil. Jangan kalian memujiku dengan cara yang batil. Jangan kalian memujiku dengan cara yang berlebihan. Sebagaimana itu dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Isa. Akhirnya membawa orang-orang Nasrani tersebut menyembah Isa bin Maryam. Ya, menyembah Isa bin Maryam karena sikap ghulu mereka, sikap berlebihan mereka kepada Nabi Isa. Sehingga mereka menganggap bahawa Isa itu memiliki sifat ilahiyah. Karena itu sifatilah Nabi SAW sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah mensifati beliau dengan kita mengatakan hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW adalah abduhu wa rasuluhu. Tidak lebih dari itu. Tidak boleh kita berlebihan kemudian dengan memuji beliau, mengatakan anta nurun fawqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya, anta syamsun, engkau adalah matahari, anta badrun, dan seterusnya dari pujian-pujian yang tidak disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya itu adalah puji-pujian kepada Nabi SAW yang disyariatkan, tentulah Allah tabaraka wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita. Demikian pula tentulah Nabi SAW telah memerintahkan kita agar kita memuji beliau dengan perkataan-perkataan tersebut. Tetapi nyatanya Allah tabaraka wa ta'ala menyebut beliau sebagai abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Maka beliau tidak tahu yang gaib. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib. Aku juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan bahawa diriku ini seorang malaikat. Ya. In ana illa attabi'u ma yuha ilayya. Aku ini hanyalah seorang rasul yang aku ikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Maka di sini Allah tabaraka wa taala menegaskan, perintahkan bahawa Nabi SAW tidak memiliki perbendaharaan. Nabi tidak memiliki campur tangan di dalam
pengaturan alam semesta ini. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang sesat, yang meyakini bahawa Nabi memiliki campur tangan di dalam mengatur alam semesta ini. Ya, demikian pula Allah tegaskan Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali yang memang diizinkan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Jin, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul." Kecuali orang yang rasul yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengetahui diizinkan oleh Allah untuk mengetahui perkara yang gaib. Tetapi asalnya mereka tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wala aqul lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahawa aku ini seorang malaikat. Ketika ada seseorang yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batas yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika aku pergi bersama utusan dari Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami berkata kepada beliau, engkau adalah sayyid kami. Engkau adalah sayyid kami. Artinya engkau adalah penguasa kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu biqaulikum. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa kalian katakan. Au ba'dhi qaulikum, atau sebagian ucapan kalian yang biasa kalian ucapkan. Wala yastajriyannakumus syaitan, dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaitan, artinya kemudian kalian bersikap ghulu, kalian melampaui batas. Ya, maka langsung ditutup oleh Nabi SAW wasilah-wasilah yang bisa membawa mereka untuk bersikap ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, yaitu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang yang terbaik di antara kami, ya, putra yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, wahai putra dari sayyid kami. Ya, ada orang yang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah sayyiduna, sayyid kami, wabnu sayyidina, dan putra dari sayyid kami. Maka ketika Nabi SAW mendengar pujian mereka, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum. Wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa kalian ucapkan. Ucapkanlah dengan ucapan yang biasa kalian ucapkan. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Janganlah kalian terbujuk oleh syaitan. Ya, janganlah kalian terbujuk oleh syaitan. Ana
Muhammadun. Aku tidak lebih adalah Muhammad. Aku adalah Muhammad. Abdullahi wa rasuluhu. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah Azza wa Jal. Aku tidak suka kalian mengangkatku, menyanjungku di atas atau melebihi kedudukan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadaku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Nabi SAW menegur ketika ada orang yang mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Maka ditegur oleh Nabi SAW, ya ayuhan nas qulu biqaulikum. Ucapkanlah yang biasa kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan sehingga nantinya kalian akan terjerumus ke dalam perbuatan ghulu. Ya, ana Muhammad. Saya hanyalah seorang Muhammad, Abdullahi wa rasuluhu. Kemudian beliau tegaskan, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak suka kalian menyanjungku, kalian mengangkatku di atas kedudukan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tentukan untukku. Nabi SAW membenci jika ada orang-orang yang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik, engkau adalah orang yang paling utama, engkau adalah orang yang paling agung. Padahal memang demikian. Beliau adalah sayyid waladi Adam. Beliau adalah orang yang terbaik. Beliau adalah orang yang paling utama. Beliau adalah orang yang paling agung. Padahal sesungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama, yang paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalam menyanjung hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga ini dalam rangka untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka agar mensifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat yang paling tinggi bagi hamba yang ada di dalamnya. Tidak ada ghulu serta tidak membahayakan akidah, yaitu dua sifat yang Allah sifati, Abdullahi wa rasuluhu. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersikap ghulu, melampaui batas di dalam menyanjung beliau. Beliau juga tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah berikan dan Allah ridhai. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi tersebut. Padahal Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Janganlah kalian melampaui batas di dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Saya adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka Nabi SAW melarang dan tidak suka untuk disanjung. Karena ini merupakan pintu yang bisa menjerumuskan seorang kepada perbuatan syirik. Sebagaimana kaum Nasrani, mereka ghulu terhadap Isa, akhirnya menyembah Isa. Yahudi yang ghulu kepada Uzair, akhirnya menyembah Uzair. Kaum Nabi Nuh ghulu terhadap Wad, wa Suwa', wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasr, yang mereka adalah orang-orang saleh. Karena sikap ghulu mereka ini akhirnya membawa orang-orang yang datang setelahnya untuk kemudian menyembah patung-patung tersebut. Ya, tapi banyak
Kata beliau, banyak manusia yang melanggar larangan Nabi ini. Sehingga bukan hanya mereka ghulu kepada Nabi dengan menyanjung-nyanjung beliau, memuji-muji beliau, tetapi lebih dari itu, mereka berdoa kepada beliau. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Ya, berdoa kepada beliau, minta tolong kepada beliau. Ketika tertimpa satu kesulitan, bukan meminta pertolongan kepada Allah, tapi minta pertolongan kepada Nabi. Ya, minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah perbuatan syirik. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah dengan sesuatu apapun, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersumpah dengan nama beliau, meminta kepada beliau sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan-peringatan Maulid, ya. Mereka membawakan qasidah-qasidah dan nasyid-nasyid yang di situ terdapat sikap ghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, lillahi haqqun la yakun li ghairihi wa li 'abdi haqqun huma haqqani. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki oleh selainnya, bagi hamba pun ada hak, dan ia adalah dua hak yang berbeda. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan. Jangan kalian jadikan dua hak itu menjadi satu hak, min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa memisahkan dan tanpa membedakannya. Itulah sikap kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk bersikap ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya membawa kita untuk ghulu, yang ghulu itu akhirnya membawa kita kepada perbuatan syirik, wal iyadzu billahi tabaraka wa taala. Kemudian beliau di sini membawakan satu bab, yaitu bab yang ke-25 tentang Isra dan Mi'raj. Ya, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Ahlus Sunnah mengimani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu dimi'rajkan ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Kenapa di sini beliau menekankan bahawa Nabi SAW melakukan Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian melakukan Mi'raj, beliau diangkat ke langit, ya, dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar, ini dalam rangka untuk membantah kelompok-kelompok yang tidak mengimani perkara tersebut, atau orang-orang yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan dalam keadaan mimpi, ya, ataupun tidak sadar. Maka ini adalah satu kekeliruan. Jadi beliau dimi'rajkan dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar sampai ke langit yang ketujuh,
yaitu ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau memasuki surga, beliau melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, dan beliau mendapat perintah salat yang 5 waktu sehari semalam, dan beliau kembali ke Mekah pada malam itu juga. Itu sebagaimana hadis yang disebutkan dalam itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhu As-Sunnah, dan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama Burak, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bighal. Ya. Hewan ini dapat meletakkan kakinya atau melangkahkan kakinya sejauh pandangannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau SAW menuturkan, kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan aku salat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril membawakan kepadaku 1 wadah khamr dan 1 gelas susu, maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah, yaitu kesucian. Kemudian beliau bersabda, kemudian Burak tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, yaitu pintu langit, lalu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Beliau, yaitu Nabi Adam, menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua, maka Jibril mohon dibukakan pintu, lalu ia ditanya, siapa engkau? Maka Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Kemudian ditanya, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ia ditanya, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Kemudian Nabi melanjutkan, maka kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihimassalam, maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Dan seterusnya, ya, disebutkan dalam hadis ini sebagaimana ketika Nabi SAW masuk atau diangkat menuju langit yang pertama, kemudian langit yang kedua, kemudian di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat raya ini. Maka Nabi Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian beliau naik ke langit yang keempat dan beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku, lalu mendoakan kebaikan untukku. Allah tabaraka wa taala berfirman untuknya, dan kami
dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian Nabi SAW kembali naik ke langit yang kelima. Ya, tingkatan langit yang kelima, dan di situ beliau bertemu dengan Nabi Harun. Ya, bertemu dengan Nabi Harun dan beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian beliau naik ke langit yang keenam. Di situ beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian setelah itu Buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ketujuh. Ya, maka di langit yang ketujuh, ketika dibukakan kepada beliau pintu langit yang ketujuh, aku bertemu dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian Buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahannya seperti tempayan yang besar. Nabi SAW bersabda, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku solat 50 kali dalam semalam. Itu adalah kewajiban solat pertama yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu aku turun dan bertemu dengan Musa. Maka ia bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu, wahai Muhammad? Aku menjawab, salat 50 kali. Maka Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku tidak mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Maka aku pun kembali kepada Allah, kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Allah, ya Rabbku, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah mengurangi menjadi 5 salat. Lalu aku kembali kepada Musa. Kemudian aku bertanya kepadanya, Allah telah mengurangi dariku menjadi 5 salat. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku terus berbolak-balik antara Rabbku dengan Musa, sehingga Rabbku Muhammad mengatakan, ya Muhammad, innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylah, likulli salatin 10, fadhalika 50 salatan, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, kutibat lahu hasanah, fa in 'amilaha kutibat lahu 10, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an, fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka akan dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan satu kejelekan, namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak akan dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian Nabi SAW bersabda, kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahu kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Maka Nabi bersabda, aku telah berulang kali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Mi'raj Nabi ke langit adalah hadis yang mutawatir. Artinya hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan.
Hadis yang tadi kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik. Intinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani tentang Isra dan Mi'raj, dan bahwa Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya ruhnya saja. Ya, sebagaimana anggapan sebagian kaum Mu'tazilah yang menganggap bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Bahkan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya dan dalam keadaan sadar. Seandainya hanya ruh saja, ya tentu ini tidak diingkari oleh kaum musyrikin. Kenapa kaum musyrikin mengingkari? Karena Nabi SAW mengatakan bahawa beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ya dengan ruh dan jasadnya, sehingga mereka tidak mengimaninya. Ada sebagian orang yang mengatakan ya yang terpengaruh dengan pemahaman kaum Mu'tazilah yang mereka beragama dengan akalnya, mengedepankan akal di dalam memahami agama. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin Nabi melakukan Mi'raj? Wong benda dari langit saja kalau mau masuk ke bumi, kalau jatuh ke bumi, itu terbakar oleh atmosfer. Bagaimana dengan Nabi? Padahal Nabi adalah seorang manusia. Maka pernyataan seperti ini tentu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Jadi itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.